Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Adisyantika dengan NIM 2322035. Di video ini saya akan membahas salah satu bentuk kejahatan komputer yang sering sekali tidak disadari, padahal cukup berbahaya, yaitu teknik Solami. Teknik ini memang tidak sepopuler serangan virus atau peretasan sistem, tapi justru karena sifatnya yang diam-diam ini, teknik ini bisa merugikan banyak orang tanpa ketahuan dalam waktu yang lama. Jadi apa sih sebenarnya teknik Solami itu? Teknik Solami adalah metode kejahatan komputer yang dilakukan dengan cara mencuri dalam jumlah sangat kecil, tapi dilakukan secara terus-menerus dan dalam skala besar. Biasanya pelaku menyisipkan kode ke dalam sistem, dan biasanya sistemnya itu kayak sistem keuangan atau transaksi digital, yang secara otomatis memotong nilai yang sangat kecil seperti 10 perak, 20 perak, atau bahkan pecahan sen. Jumlah sekecil itu mungkin tidak terasa oleh korban dan tidak menimbulkan kecurigaan, tapi jika dilakukan ribuan atau bahkan jutaan kali, pelaku bisa mengumpulkan uang dalam jumlah yang besar. Pelaku teknik Solami ini biasanya adalah orang dalam, seperti pegawai IT, programmer, atau bahkan staf keuangan yang intinya tuh punya akses langsung ke dalam sistem. Mereka menyisipkan baris kode kecil ke dalam sistem yang fungsinya hanya memindahkan pecahan kecil uang dari setiap transaksi ke rekening mereka sendiri. Karena potongan yang kecil inilah hampir tidak ada pengguna atau korban yang menyadari. Ini yang membuat teknik Solami sulit dideteksi jika tidak ada audit sistem yang ketat. Kita ambil contoh nyatanya, ada di salah satu yang paling terkenal yang menggambarkan teknik ini tuh pernah muncul di dunia hiburan, yaitu dalam film Office Space 1999 dan Superman 3. Di kedua film ini, karakter utamanya tuh menyisipkan kode yang secara otomatis memotong pecahan sen dari setiap transaksi digital, dan semua uang kecil itu dikumpulkan ke akun pribadi mereka. Dalam film Office Space, pelaku bahkan terkejut karena uang yang terkumpul terlalu cepat, sampai akhirnya hampir ketahuan deh. Itu cerita fiksi, tapi contoh serupa benar-benar terjadi di dunia nyata. Misalnya tuh pada tahun 1996, seorang pegawai bank di Amerika Serikat ditemukan telah memodifikasi program transaksi agar setiap kali ada pembayaran, sistem akan secara otomatis memotong setengah sen dolarnya dan mengirimkannya ke rekening rahasia miliknya. Karena transaksi terjadi ribuan kali per hari, uang yang masuk terus bertambah dan baru diketahui setelah beberapa bulan saat dilakukan audit sistem. Meskipun jumlah per transaksi itu kecil, total kerugiannya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Tapi di Indonesia nih, teknik ini tuh dikhawatirkan pernah terjadi, terutama dalam sistem pembayaran elektronik yang belum memiliki sistem audit digital yang sangat kuat. Ya makanya sayangnya kan teknik ini tuh sangat tersembunyi, jadi nggak banyak kasus yang berhasil diungkap secara resmi, sehingga tidak semua masuk pemberitaan. Namun banyak pakar keamanan cyber meyakini bahwa kasus seperti ini bisa saja terjadi tanpa kita sadari. Kenapa teknik Solami ini dibilang berbahaya? Karena dia tidak menyerang secara langsung ataupun terbuka, tapi bekerja secara diam-diam di balik sistem yang kita percaya. Sistem yang seharusnya melindungi uang kita atau data kita justru dimanipulasi sedikit demi sedikit oleh pelaku yang cerdas dan punya akses di dalam itu. Untuk mencegahnya, perusahaan dan instansi perlu melakukan beberapa hal penting. Yang pertama tuh kayak melakukan audit kode secara berskala, terutama untuk sistem yang menangani keuangan. Yang kedua, membatasi akses terhadap sistem hanya kepada orang yang benar-benar perlu. Dan yang ketiga, membangun budaya transparansi dan pengawasan internal yang ketat. Selain itu, sistem harus bisa melacak transaksi mikro yang tidak biasa dan segera memberi peringatan jika ada pola mencurigakan. Nah, itu tadi tuh penjelasan lengkap tentang teknik Solami sebagai salah satu bentuk kejahatan komputer yang sangat berbahaya, tapi sering luput dari perhatian. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya keamanan data dan sistem digital, serta juga membuat kita selalu waspada terhadap kejahatan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Terima kasih sudah menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.